Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi psikologi pendidikan dengan sub CPMK, kemampuan mengidentifikasi prinsip pembiasaan atau conditioning, dan materi pembelajaran adalah tentang teori belajar behavioristik, juga tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Menurut paham behaviorisme, bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, yang terpenting dalam belajar adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Nah, faktor yang berperan juga di dalam teori behaviorisme itu adalah reinforcement. Nah, dimana untuk reinforcement itu terbagi dua, ada positive reinforcement dan negative reinforcement. Lalu tokoh yang pertama yang disampaikan adalah John Watson, dimana di sini ada 5 pendapat dari John Watson tentang teori belajar behavioristik. Yang pertama, objek utama yang diamati adalah perilaku. Yang kedua, tidak mengakui adanya mental, kesadaran, dan predisposisi yang dimiliki manusia. Lalu yang ketiga, yang dimiliki manusia di samping raga fisik badan juga memiliki refleks. Lalu konsep belajar menurut John Watson itu memperbanyak refleks yang dibawa sejak lahir melalui conditioning. Dan conditioning merupakan suatu upaya untuk memperkuat ikatan stimulus dan respon, dan memberi perangsang sehingga menimbulkan perilaku atau kebiasaan. Lalu di sini ada eksperimen daripada Watson, yaitu Little Albert Experiment, di mana di sini ada dua keadaan. Yang pertama before conditioning, yang kedua after conditioning. Nah, ini memberikan pesan kepada mahasiswa bahwa perubahan tingkah laku itu akibat daripada pengkondisian atau yang disebut dengan conditioning. Nah, yang kedua, bahwa tokoh dari behavioristik adalah Ivan Petrovich Pavlov, di mana menurut beliau pertama, perilaku rangsangan yang sederhana dan bersifat mekanis. Nah, yang kedua, model belajar Pavlov disebut juga sebagai belajar tanda. Tanda, kode, dan sinyal mempunyai arti terhadap apa yang diharapkan. Hubungan antara tanda dan respon digambarkan sebagai berikut. Di sini teori klasikal conditioning ada 4 keadaan. Satu, before conditioning, yang mana anjing itu dengan makanan. Yang kedua, before conditioning, anjing dengan garpu. Yang ketiga, during conditioning, garpu digabung dengan makanan. Dan after conditioning, itu garpu dengan respon daripada anjing. Dimana before conditioning, pertama, anjing mengeluarkan air liur ketika melihat makanan, dan sebelum conditioning, anjing tidak mengeluarkan liur ketika melihat garpu. Dan ketika digabungkan antara garpu dan makanan, anjing mengeluarkan air liur. Dan after conditioning, anjing mengeluarkan air liur ketika melihat garpu. Lalu di sini yang ketiga, tokoh daripada behavioristik adalah Edward Thorndike, ya, dengan law effect, di mana yang pertama, menurut beliau perilaku ditentukan
secara refleks oleh stimulus yang ada di lingkungan dan bukan oleh pikiran yang tidak sadar. Ada 3 hukum utama dalam proses belajar mengajar, proses belajar. Yang pertama hukum latihan, yang kedua hukum pengaruh, yang ketiga hukum kesiapan. Untuk hukum latihan, bahwa latihan dapat menguatkan hubungan stimulus dan respon. Kekuatan hubungan stimulus respon dipengaruhi oleh tenaga dan namanya waktu latihan. Pengalaman yang memuaskan akan terjadi bila satu unit perantara siap menggerakkan respon. Apa yang dipelajari terdahulu akan mempengaruhi apa yang dipelajari kemudian. Lalu di sini ada Skinner dengan operant conditioning, bahwa yang pertama tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh stimulus, tidak ada faktor perantara lain. Respon yang dimaksud Skinner adalah respon terkondisi atau respon operan, sedangkan stimulusnya adalah stimulus operan. Ada 3 syarat terjadinya interaksi antar organisme dengan lingkungannya. 1, ketika respon terjadi, yang kedua respon itu sendiri, yang ketiga konsekuensi penguatan. Nah, interaksi antar ketiganya adalah contingencies of reinforcement, dan ini adalah siklus daripada behavior theory operant conditioning, dari stimulus ke respon lalu reinforcement. Di sini untuk eksperimennya teori operant conditioning. Nah, dimana di sini ada pellet dispenser, dispenser tuba, food cup, ada speaker, signal light, lever, electric guard, pustak di generator, ya, dimana di sini tikus akan memegang lever ketika ada speaker atau signal light, ya, sehingga mesin akan mengeluarkan makanan sebagai hadiah. Dan ketika signal light tidak menyala dan tikus mencoba untuk memegang tuas, lalu ada analysis sebagai punishment. Nah, di sini ada relevansi teori behavioristik dalam pembelajaran, di mana belajar itu dipengaruhi oleh stimulus, dan stimulus terbagi 2, ada internal dan ada eksternal, di mana untuk internal adalah minat siswa, eksternal itu guru lingkungan dan respon. Nah, baru perubahan tingkah laku. Resume teori belajar behavioristik. Nah, pertama menentukan tujuan-tujuan, selanjutnya menganalisis dan mengidentifikasi, lalu menentukan materi pelajaran, lalu menyajikan materi, memecah jadi bagian kecil, lalu memberi stimulus, mengamati dan mengkaji, memberi penguatan, memberi stimulus baru, lalu memberi penguatan kembali, dan mengamati dan mengkaji. Terakhir di sini kita sajikan bahan diskusi bagi kelompok mahasiswa tentang teori belajar behavioristik, di mana yang pertama di sini apa dasar belajar dalam teori belajar behavioristik, yang kedua bagaimana terbentuknya pengetahuan dalam teori behavioristik, yang ketiga apa kelemahan dari teori behavioristik menurut pandangan para mahasiswa, yang keempat konsep apa dari teori behavioristik yang masih dapat dipakai dalam proses pembelajaran, yang kelima apa peran memori dalam teori belajar behavioristik, yang keenam bagaimana menerapkan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, dan yang ketujuh bagaimana peran guru dalam teori belajar behavioristik. Terakhir, apa tujuan
dari penetapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Demikian materi untuk subset PMK, kemampuan mengidentifikasi prinsip pembiasaan conditioning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.